Hari ini sidang dakwaan mantan Menkominfo Johnny G. Plate digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam dakwaannya terungkap Johnny meminta uang sejumlah 500 juta rupiah per bulan kepada peserta konsorsium proyek BTS. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate hari ini menjalani sidang dakwaan perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan pendukung Menkominfo. Dan pendukung Kominfo periode 2020 hingga 2022 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Johnny G. Plate didakwa terlibat 17,8 miliar rupiah, sementara total kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan Plate CS mencapai 8 triliun rupiah. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum merinci total uang yang diterima Johnny G. Plate menerima uang sebesar 10 miliar rupiah dengan dicicil 500 juta rupiah per bulan sebanyak 20 kali mulai bulan Maret 2021 hingga Oktober 2022. Uang ini berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung. Selain menerima 10 miliar rupiah, Johnny juga menerima uang sebesar 4 miliar rupiah yang diserahkan secara bertahap menggunakan kardus. Johnny G. Plate menolak semua dakwaan dan akan menyampaikan nota pembelaan pada Selasa 7 Juli 2023. General Plate pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan Januari Februari 2021 meminta uang kepada Anang Ahmad Latif sebesar 500 juta rupiah per bulan yang terrealisasi dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022. Padahal uang yang diserahkan kepada terdakwa Johnny G. Plate tersebut berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tanyakan, apakah Happy sudah menyampaikan sesuatu? Dan Anang Ahmad Latif menjawab, soal apa? Dan terdakwa Johnny G. Plate menjawab, soal dana operasional tim pendukung menteri sebesar 500 juta setiap bulan untuk anak-anak kantor. Nanti Happy akan ngomong sama kamu. Selanjutnya Anang Ahmad Latif menemui Happy Endah Palupi dengan mengatakan, Pak Menteri sudah sampaikan soal dana operasional, tapi kasih saya waktu ya. Dan Happy Endah Palupi mengiyakan. Pada saat rapat di lantai 7 kantor Kominfo, Kementerian Kominfo, Happy Endah Palupi bertemu kembali dengan Anang Ahmad Latif dan menanyakan kembali mengenai uang operasional sejumlah 500 juta rupiah per bulan, dan Anang Ahmad Latif menyampaikan belum ada solusi. Menindaklanjuti pernikahan, tetapi saya tidak melakukan apa yang didakwakan. Soal melakukan, ya. Tidak melakukan nantilah. Ya, nanti saya akan buktikan. Pemirsa, untuk membahas kasus korupsi BTS Bakti Kominfo, selengkapnya kami telah terhubung dengan pegiat anti korupsi Tama S. Langkut. Selamat petang, Mas Tama. Selamat petang, Mbak Anissa. Mas Tama, hari ini politisi Nasdem Johnny G. Plate jalani sidang perdana kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Banyak tudingan, kasus ini bernuansa politik, bagaimanapun ini adalah tahun politik. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya rasa itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Kalau kemudian ada seorang menteri yang punya latar belakang partai politik, dia terjerat dalam perkara korupsi. Dan saya rasa ini bukan yang pertama, begitu juga di zamannya Pak SBY, zamannya Pak Jokowi juga ini bukan yang pertama, sudah ada beberapa menteri yang diproses, dan saya rasa itu bukan soal politik tapi soal hukum, soal pembuktian. Nah, pada hari ini masyarakat saya rasa dipertontonkan terkait dengan apa yang selama ini disampaikan lewat pemberitaan dan semua dijelaskan melalui surat dakwaan. Jadi Mbak Anissa, saya merasa bahwa ini bukan soal politik. Kalau ada yang menuding demikian, saya rasa wajar-wajar aja, karena saya beranggapan bahwa corruption is the dark side of politics. Jadi korupsi sisi gelapnya dari politik, kira-kira begitulah. Jadi korupsi itu sisi gelapnya politik, jadi wajar-wajar aja. Tetapi hari ini kita lihat dalam dakwaan, saya rasa semua dirinci dengan jelas apa perbuatannya, berapa kerugiannya, dan bagaimana cara melakukan. Demikian, Anissa. Baik, Mas Tama, bagaimana menurut Anda caranya agar masyarakat juga tidak tergiring oleh opini bahwa ini adalah kasus
masyarakat banyak yang menggiring ini adalah kasus politik bukan kasus hukum. Bagaimana supaya masyarakat tidak tergiring oleh opini tersebut? Iya, saya rasa masyarakat juga harus mengikuti proses persidangan yang berjalan karena ini dilakukan secara terbuka dan saya rasa disiarkan juga di setiap pemberitaan. Sederhananya, kita juga harus mengajak masyarakat, mengedukasi mereka bahwa ini adalah peristiwa hukum. Sederhananya begini, ada kerugian negara 8 triliun, yang itu kemudian sudah dihitung melalui audit oleh BPKP, dan kemudian juga sudah dirinci siapa yang menerima, kemana aliran dananya, termasuk juga perbuatan-perbuatan yang terdakwa lakukan. Misalnya ada uang 10 miliar yang didapatkan, kemudian ada uang-uang yang kemudian diarahkan agar dikirimkan pihak-pihak tertentu. Jadi saya rasa semua kan sudah tergambar dan saya rasa juga masyarakat juga sudah mulai cerdas untuk melihat peristiwa yang saat ini terjadi. Baik, Mas Tama, dalam sidang dakwaan terungkap bahwa Joni setujui proyek 7.900 lebih desa pada 2020. Padahal datanya belum valid dan dari rencana ribuan BTS sejauh ini baru 900 sekian yang dibangun dan hampir semuanya mangkrak. Menurut Anda untuk program jangka panjang seperti ini, bagaimana cara supaya korupsi tidak terjadi? Ya, saya rasa ini kan semua sudah dilakukan sebaik-baiknya ya. Ketika bicara soal lelang, sekarang semuanya sudah e-procurement. Tetapi lagi-lagi, biarpun biaya procurement, yang eksekusi tetap manusia, yang menilai tetap manusia, yang evaluasi juga manusia. Nah, saya rasa manusia-manusia inilah kemudian yang memang perlu dilakukan pengawasan dan penguatannya itu juga perlu dilakukan di internal kementerian. Jadi inspektorat dan lain-lain saya rasa juga harus diperkuat. Karena saya nggak bisa membayangkan kalau ada inspektorat yang tahu peristiwa ini, dia mau lapor ke siapa. Karena yang kemudian disangkakan adalah menterinya sendiri. Ini menurut saya sesuatu hal yang memang juga ke depan harus kita pikirkan strategi pencegahan. Demikian, Anissa. Baik, terima kasih Mas Tama S. Langkun, penggiat anti korupsi telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat petang, Mas Tama.